Selamat malam, saudaraku, dan rekan-rekan semua yang tengah hadir di kesempatan pada malam hari ini. Seperti biasa ya, saudaraku ya. Seperti biasa, rekan-rekanku, di kesempatan pada malam hari ini kita keluyuran lagi, kita kelayapan lagi. Semoga saja malam hari ini juga memperoleh kelancaran ya. Semoga tidak ada halangan yang begitu berarti. Semoga tidak ada kendala. Ini kotoran burung ya. Ini burung-burung yang bawa buah-buah gitu ya, dimakan. Ini pohonnya udah gede-gede. Dan seperti biasa pula, saudaraku, kita nggak ngasal langsung meluncur begitu saja. Kita ada tim ya bagian survei. Tim sudah melakukan survei dari info yang diterima, dari cerita atau info yang kita dapatkan. Menurut cerita, menurut kepercayaan warga sekitar, di tempat kita pada malam hari ini, di sini warga-warga setempat, warga-warga sekitar kerap sekali mendengar suara-suara kayak musik gamelan, seperti musik-musik Bali. Berarti bukan gamelan, apa namanya musik Bali itu apa namanya? Pentrengan, apa namanya? Dan warga-warga setempat kerap juga melihat adanya sosok Lea. Tahu Lea kan ya, yang di Bali-Bali itu. Mungkin karena bangunan ini atau tempat ini mirip sekali seperti bangunan Bali ya. Karena emang sengaja dibuat dengan konstruktur seperti Bali-Balian gini ya, total ya, bagian dalam pun juga sama seperti Bali semua. Ini bagian luar kotor sekali emang. Itu wajar karena emang udah ditinggalkan, udah terbengkalai. Dan pemiliknya emang orang Bali ya, pemiliknya orang Bali. Karena namanya kalau Bali kan biasanya ada ketut atau made gitu ya. Jadi dari nama aja udah ketahuan orang Bali biasanya. Ya pun kita udah survei dan pemiliknya emang asli orang Bali. Jadi mungkin ingin membuat tempat biar sama seperti tanah kelahiran mungkin ya. Jadi ada suara di sana. Dan nggak tahu juga awal mula kenapa tempat ini bisa terbengkalai, kenapa tempat ini bisa tutup. Tapi yang pasti memang cerita mengenai sosok Lea udah terkenal, udah menyebar di area tempat ini. Ini ya cerita-cerita kayak gini yang membuat tempat atau bangunan kayak gini semisal mau dijual itu susah lakunya dijual. Terlepas dari kebenaran atau tidaknya, benar atau tidaknya ya, bisa membuat sebuah tempat tuh lebih susah dijual. Bahkan semisal mau dioperasikan lagi pun terkadang orang tuh udah berpikir dua kali ya untuk datang, kayak semacam kayak penginapan ya. Kalau terkena angker, orang tuh bakal pikir dua kali untuk menginap ya.
Di luar kayak ada suara ranting-ranting yang dilewatin. Total kayak balik-balik gitu. Halo, permisi. Dan kabarnya juga banyak yang mencoba datang kembali ke tempat ini ya, datang di tempat ini untuk semacam kayak bukan uji nyali sih, semacam orang kayak mempunyai niat gitu loh. Ya bisa saja orang datang pengen mendapatkan sesuatu kan. Kadang tuh kalau orang yang terlalu fanatik ya, ketika mengetahui sebuah tempat angker tuh langsung datangin dan memiliki niatan tertentu, biasanya seperti itu. Terlalu fanatik dalam mendalami sesuatu ya biasanya. Kalau saya gini kan cuma iseng. Kalau saya gini kan cuma saya jadikan sebagai sebuah hobi sekaligus sebuah hiburan ya. Jadi saya tuh nggak terlalu memikirkan tentang hasil ya. Ini lumayan sih. Pasti lumayan tuh tempat ini, kalau mau dioperasikan orang sebenarnya masih lumayan ya. Seperti hanya kotor saja. Jadi katanya banyak yang datang ke tempat ini, dan banyak juga yang kabur atau mengundurkan diri ya, maksudnya tujuannya belum tercapai udah pulang, maksudnya nggak betah gitu katanya. Dari luar daerah, luar desa biasanya, luar kota biasanya. Kosong-kosong. Kalau dari yang saya rasakan ya saudaraku ya, ini roboh ya. Kalau dari yang saya rasakan, memang saya merasa di tempat ini ada yang berbeda. Saya merasa memang tempat ini seolah-olah ada kehadiran sosok lain. Tapi ya, saya pun juga kerap menyampaikan, saya bukan indigo. Saya nggak punya indera keenam. Jadi saya pun nggak bisa melihat sosok-sosok ya orang-orang di YouTube gitu ya, seperti indigo ketika membuat konten gitu ya. Saya tuh paling mantap ya kayak melihat sekedar sekedetan gitu ya, kayak bayangan, maksudnya nggak sesuatu yang solid, yang nyata, yang terlihat benar-benar terlihat, itu enggak. Karena sekali lagi saya bukan indigo. Saya hanya merasakan ya kehadiran ya, sesuatu yang berbeda begitu. Aura negatif yang ada, mungkin karena memang terlalu sering, jadi bisa begitu peka. Halo, permisi. Ya, bahkan masih bagus sekali. Kipasnya masih sangat-sangat bagus, masih kinclong. Di toilet. Kalau dari yang saya rasakan, memang tempat ini memiliki aura negatif yang udah di atas rata-rata ya, di atas rata-rata tempat kosong pada umumnya. Jadi semisal saya memberikan penilaian ya, saya bisa memberikan penilaian hingga 8 untuk aura negatif di tempat ini. Tapi saya merasa kehadiran saya di lokasi ini diterima, maksudnya nggak ada rasa kayak diusik atau gimana, nggak. Cuman beberapa kali memang ada suara-suara ya, kayak orang mondar-mandir menginjak dedaunan kering ya, barusan di sana, kayak ranting-ranting yang dilewatin begitu, suara-suara benda, klotek-klotek. Halo, permisi. Saudaraku dan rekan-rekan ya,
bila gak mau ketinggalan ketika kita tayang, saudaraku maupun rekan-rekan bisa menyalakan tombol lonceng atau saudaraku hubungi ya nomor kontak yang sudah kita sematkan di bagian pojok kiri bawah. Silakan, di sana juga banyak sekali teman, banyak sekali anggota. Ini kolam ikan ya mungkin ya. Udah ada ratusan anggota, ada ratusan teman ya. Dijamin rame, dijamin seru ya. Bakal mempermudah saudaraku dan rekan-rekan dalam berdiskusi. Ada suara di bagian depan. Halo, masih ada bangunan lagi. Tempat ini cukup luas ya saudaraku ya. Jadi gak mungkin untuk saya bisa menjelajah menyeluruh ya dalam satu malam. Gak tahu, mungkin lain waktu saya akan datang lagi ke tempat ini ya, entah besok, entah lusa, atau minggu depan. Tapi saya benar-benar memiliki niatan untuk datang kembali karena begitu luasnya tempat ini dan saya merasa nyaman di tempat ini. Ini kejebur cukup dalam enggak ya? Mikir aja ya, bahaya. Kepleset, kejebur, malu cuan. Jangan lupa juga saudaraku ya, buat yang baru hadir ya, yang belum tap layar. Pernah dijadikan sebagai tempat perayaan ulang tahun juga ya ini ya, masih ada. Jadi berarti suara. Yang baru hadir, yang baru datang, silakan di tap layar sebagai bentuk dukungan ya, biar kita pun juga makin semangat. Dan jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu juga buat komen-komen. Sekedar mengucapkan hadir, sekedar mengucapkan salam sudah lebih dari cukup. Terima kasih banyak kalau mau memberikan dukungan ekstra ya. Ada suara lagi bagian depan sana. Dan jangan lupa juga cek ya bagian pojok kiri bawah ya. Halo, permisi. Permisi. Ada suara-suara yang bisa dikatakan kayak nggak masuk akal. Kayak di luar nalar ya suara-suara yang saya dengar ya. Tapi kebanyakan emang suara proses-proses gitu ya. Ada yang mondar-mandir begitu, karena kan ini kalau dengan dedaunan kering ya. Jadi kalau ada yang jalan kan kedengaran. Halo, permisi. Semoga aja malam hari ini juga gak hujan ya. Kan ini kelihatannya habis kena hujan juga karena agak-agak basah. Permisi. Mungkin bisa kita lanjut di lain waktu ya saudaraku ya, gak janji. Tapi yang pasti saya akan datang lagi ke tempat ini, entah besok, entah lusa, atau mungkin minggu depan ya. Saya mempunyai niatan untuk datang kembali ke tempat ini. Nah, untuk malam hari ini mungkin cukup dulu, karena udah cukup lama kita muter-muter. Nanti durasi terlalu panjang, dan saya pun juga terlalu boros kota internet ya. Jadi cukup dulu untuk penelusuran atau jalan-jalan malam hari ini. Selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan semua untuk menuju tempat yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Kira-kira lukisan yang hadir pada malam hari lebih menarik dari malam kemarin apa enggak? Dan perlu diketahui juga ya saudaraku ya, saya tuh nggak bisa ya mengatur harus bagaimana lukisan yang ada, karena semua lukisan yang nampak di sini itu tergambar atau terlukis secara alami ya, jadi jangan salah paham dulu. Dan malam hari ini kita memperoleh lukisan yang cukup menarik, cukup cantik dan cukup jelas pada malam hari ini. Bentar ya, kita lipat dulu biar lebih simpel, lebih gampang, lebih mudah untuk dilihat bareng-bareng. Lukisan yang pertama, saudaraku, sebuah lukisan yang cukup jelas sebenarnya, sebuah lingkaran di sini ya. Kenapa saya katakan lingkaran? Karena lebih dominan lingkarannya memang. Dan saya pun juga kerap mengatakan kalau lingkaran semacam ini tuh kayak sebuah lingkaran nasib ya. Namun di sini terdapat bagian tonjolan pendek, tonjolan kecil yang saya pun juga kurang begitu yakin kira-kira bagian tonjolan kecil ini benar-benar kebetulan atau memang memiliki sebuah makna yang ingin disampaikan. Karena kalau ini beneran bagian ujung, maka saudaraku dan rekan-rekan perlu berhati-hati tentang kedua arah. Dan lukisan berikutnya, saudaraku, jadi mungkin saudaraku bisa menjaga ya lukisan pertama tadi ya. Lukisan berikutnya di sini tidak kalah cantik, tidak kalah menarik dari lukisan yang pertama. Bahkan ini lebih cantik ya. Sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat seksi. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, atau ujung atas hingga ujung bawah. Lukisan ini terlukis secara utuh. Lukisan ini terlukis secara menyeluruh ya, memberikan sebuah lukisan yang begitu indah untuk kita lihat bersama-sama. Dan terserah saudaraku juga mengambil keputusan mana bagian atas atau mana bagian bawah ya. Yang pasti lukisan ini cukup jelas. Dan kira-kira pada lembar berikutnya ini, kecantikan lukisan yang hadir bisa mengalahkan lembar awal apa enggak? Kita lihat dulu lembar berikutnya. Ternyata lembar berikutnya ini tidak kalah menarik, tidak kalah cantik, dan tidak kalah jelas dari lembaran awal. Saya lipat dulu ya saudaraku ya. Saya lipat dulu. Ini untuk lukisan berikutnya saudaraku. Mungkin lebih enaknya begini saja ya, karena bagian depannya ini memang bagian kebakar yang merata dari atas hingga bawah ya, sehingga bisa saja memang hanya sebatas seperti ini untuk lukisannya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan lukisan ini memang semacam ini, hanya saja bagian kanannya ini melebar. Maksudnya ini lingkaran bawah dan ini lingkaran atas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga lukisan ini adalah sebuah lukisan yang menyentuh bagian kebakar di depannya semacam ini. Jadi hanya stop sampai sini saja. Sepertinya memang lukisan ini memiliki sebuah makna yang ingin disampaikan ya. Lanjut pada lukisan yang terakhir saudaraku. Sebuah lukisan yang sangat-sangat jelas, tetapi memang kurang begitu cantik. Gak apa-apa, yang penting sudah memiliki bentuk atau makna yang dapat kita mengerti ya. Ini semacam ini atau seperti ini untuk bentuk atau wujud dari lukisan yang terakhir. Ini bahkan bagian tengahnya pun juga ada cuman seuprit ya. Bagian atas dan bagian bawah nyentuh bagian-bagian kebakar di sekitar, tapi gak begitu berpengaruh. Karena apa? Karena lukisan ini sudah terlukis atau terbentuk secara menyeluruh, secara utuh. Dan berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan
lukisan ini. Lukisan yang pertama ya saudaraku ya, lukisan kita yang pertama pada malam hari ini ya. Hati-hati, bisa saudaraku jaga untuk lukisan yang pertama ini, bisa saudaraku perhatikan ya, karena saya rasa memiliki makna yang belum kita mengerti. Dan lukisan yang berikutnya di sini sangat cantik sekali, sangat seksi, sangat cantik, sangat mulus. Dilanjut lagi di sini lukisan kita berikutnya saudaraku. Jangan terburu-buru ya. Dan lukisan yang terakhir. Kira-kira seperti apakah perwujudan atau penampakan lukisan dari lembaran belakang? Saya kerap menyampaikan juga, saya pribadi kurang begitu memperdulikan atau memperhatikan ya lembar belakang ya. Saya selalu mengabaikan dan saya tidak begitu tertarik ya. Begitu juga pada malam hari ini. Bagi saya pribadi, ini nggak ada yang cukup menarik ya, nggak ada yang menarik pada lembar belakang, baik di sini maupun di sini ya, kurang begitu menarik. Jadi seperti inilah saudaraku kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sangat cantik, sangat menarik, dan sangat. Saya rasa memang ada sebuah makna yang belum bisa kita mengerti begitu saja, kecuali kalau kita benar-benar mau memperhatikan lukisan yang ada. Dan jangan lupa juga saudaraku, kalau nggak mau ketinggalan, biar nggak ketinggalan ketika kita udah tayang, saudaraku bisa menyalakan tombol lonceng, atau saudaraku bisa cek langsung di bagian pojok kiri bawah. Di sana selalu disampaikan, selalu di-share ketika kita sudah tayang. Jadi kalau kita libur pun bisa tahu ya. Dan terdapat banyak sekali teman, terdapat banyak sekali saudara di sana. Jadi dijamin ramai, mempermudah saudaraku dan rekan-rekan ketika ingin berdiskusi. Silakan ya. Dan kita pun juga ada tempat atau memiliki tempat yang dijamin aman, dijamin nyaman, dan dijamin paling amanah. Silakan ya. Langsung saja pojok kiri bawah. Mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai berjumpa lagi di malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk saudaraku dan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa.